Jumpa lagi dengan saya, Dwi Susanto, pecinta sastra Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melihat sosok pengarang peranakan Tionghoa Indonesia yang cukup terkenal. Namanya adalah Lee Kim Ho, atau sering disebut dengan Bapak Bahasa dan Sastra Melayu Tionghoa. Sebenarnya siapakah sosok dari Lim Kim Ho ini? Lim Kim Ho ini lahir di Kampung Tengah, Bogor pada tahun 1853 dan meninggal di Batavia pada tahun 1912. Para ahli sastra peranakan Tionghoa seperti Carlos Koppel, kemudian Claudine Salmon, Theo Lee Sui, dan lain-lain telah menulis biografi atau ulasan tentang Lee Kim Ho ini. Dia terdidik dalam 3 tradisi. Lim Kim Ho ini terdidik dalam 3 tradisi. Yang pertama adalah tradisi pendidikan barat, kemudian tradisi pendidikan lokal atau lokalitas, dan juga tradisi klasik atau ketionghoaan melalui pelajaran bahasa Cina yang diasuh oleh guru yang didatangkan oleh orang tuanya. Dalam pendidikan tradisi barat, Lee Kim Ho ini dididik oleh misionaris Albert pada usia 10 tahun, kemudian dididik sebagai asisten dari misionaris Klosma selama 4 tahun pada tahun 1809. Kemudian Van der Linder yang mengajari dia bahasa Melayu, bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Melalui pendidikan tradisi barat ini, Lim Kim Ho ini sangat fasih ataupun sangat familiar dengan buku-buku ataupun karya-karya dari dunia barat seperti karya filosof Plato, sastrawan Goethe, Shakespeare, hingga Zola. Bahkan teori-teori ataupun filosof kontemporer seperti Darwin juga pernah dipelajari oleh Lim Kim Ho. Selanjutnya, karya-karya Lim Kim Ho ini jumlahnya cukup banyak ya, ada sekitar 28 karya seperti tata bahasa, kemudian cerita anak, dan tentu saja adalah karya sastra peranakan Tionghoa. Mengapa Lee Kim Ho ini disebut sebagai Bapak Bahasa dan Sastra Melayu Tionghoa? Dia disebut sebagai Bapak Bahasa Melayu Tionghoa karena dalam karya-karyanya dan juga peran dia di dalam dunia jurnalistik ini telah mengenalkan sebuah konsep tata bahasa yang disebut bahasa jurnalistik Melayu Tionghoa. Hal ini sebagai contohnya dia wujudkan dalam buku yang berjudul Kitab Eja ABC dan juga buku Spell Bukies pada tahun 1876. Ini selanjutnya, mengapa dia juga diberi julukan ataupun gelar sebagai Bapak Sastra Melayu Tionghoa? Dia terkenal juga penulis roman pertama dalam sastra Indonesia modern yang berjudul Bintang 7 atau Jip Liang Seng, yang merupakan gabungan 2 novel Eropa yang digabung menjadi satu dengan berlatar belakangkan kecinaan. Ini akan kita bahas nanti pada kesempatan berikutnya. Kemudian karya yang lain adalah cerita anak yang berjudul Sobat Anak-anak. Ini merupakan cerita anak yang pertama kali dalam genre di sastra Indonesia. Selanjutnya cerita kisah-kisah tradisi lokal seperti Siti Akbari, itu ada 2. Syair Siti Akbari juga dia menulisnya, melakukan adaptasi dari cerita yang populer pada masa itu. Hal yang cukup menarik ada dalam karyanya yang lain adalah Hikayat Konghucu. Ini adalah sebuah risalah atau kisah tentang Nabi Konghucu yang ditulis oleh Lim Kim Ho. Ini. Kemudian dia juga memiliki peran yang sangat besar
dalam dunia organisasi sosial dan juga pergerakan masyarakat peranakan Tionghoa dengan bergabung pada organisasi yang bernama Tionghoa Weikuan atau THK. Selanjutnya dalam dunia jurnalistik, dalam dunia jurnalistik dia juga terkenal sebagai pendiri pemilik surat kabar. Dia juga penyumbang artikel yang cukup banyak di Lipo atau surat kabar Lipo, kemudian perniagaan. Surat kabar Lipo ini merupakan surat kabar di Sukabumi pada tahun 1901 yang berafiliasi dengan gerakan Konghucu. Sementara itu Lee Kim Ho itu juga bagian dari penggagas ataupun pelopor dari gerakan Konghucu ini. Selanjutnya pada tahun 1909 dia memperoleh gelar atas komitmennya dan perannya dalam dunia sosial masyarakat peranakan Tionghoa. Dia mendapat gelar dari kerajaan Cina dengan medali tingkat ke-7 ini suatu gelar yang cukup tinggi dalam yang diberikan oleh oleh pemerintah kerajaan pada masa itu. Karya-karyanya yang cukup penting untuk di Lim Kim Ho ini misalnya adalah terjemahan karya-karya dari Tiongkok atau negeri Tiongkok, misalnya terjemahan dari Pai Xiaotu kemudian terjemahan dari Jingtu Xin Shu Liang Tian Lai kemudian juga karya-karya terjemahan dari Barat seperti Graf de Monte Cristo, terjemahan dari Alexander Dumas, ini karya sastra Eropa, dan terjemahan yang lainnya. Tentu saja masih sangat banyak karena karyanya berjumlah 28 karya. Untuk kesempatan berikutnya kita akan membahas secara lebih dalam dan mendetail tentang peran dia dalam dunia sastra dan juga dunia sosial. Saya kira ini informasi yang cukup menarik dan saya ucapkan terima kasih telah mengikuti perbincangan kita tentang sosok dari Lim Kim Ho, Bapak Bahasa